farm ikan gapi terbesar yang ada di Asia itu ada di Indonesia, yaitu di markasnya Swasti Farm yang ada di Jogja. Sekarang yang aku temuin yang paling besar di Indonesia kayak cuman Mas Swasti. Swasti. Iya. Kita ngomong besarnya itu kan sebenarnya kapasitas produksi ya. Iya, Produksi betul. kita dalam sebulan bisa sampai 75.000 ekor dengan jumlah strain ikan gapi 130 jenis. Sampai sana gue langsung ketemu sama Mas Taufik, sepuh dan guru di dunia pergapian yang ada di Indonesia. Ilmu soal gapi, pakan, strain, jenis, sampai crossbreed, semuanya dia punya ilmunya, guys. Ngomongin pakan, Mas, banyak banget pakan gupi. Artemia, kutu air, cacing ini, cacing itu, cacing sutra, cacing darah, cacing apa. Mas Taufik sendiri gimana, Mas? Kalau saya pakan yang terbaik untuk gapi adalah perpaduan pakan hidup sama pelet. Oh, Jadi ikan gapi sebenarnya untuk pakan ya kalau udah tahu sebenarnya nggak ribet sebenarnya. Di episode kali ini kita kayak nggak cuma belajar tentang breedingnya doang, guys, tapi belajar juga industrinya sampai ke bisnisnya bareng Mas Taufik. Apakah industrinya ini kedepannya bakal masih panjang atau memang udah redup-redup atau sebenarnya tuh nggak akan mati industrinya? Naik turun iya. Udah pasti ya, Naik ada turun bisnis udah pasti gitu ya? Iya, tapi kalau mati enggak. Buat teman-teman yang lagi belajar ternak gapi dan butuh pengetahuan-pengetahuan penting tentang gapi dan industrinya, siapin catatan karena kita bakal kuliah bareng Mas Taufik. Gua hari ini bakal duduk bareng Mas Taufik dari Swasti Farm dan Mas Taufik bakal ceritain semua perjalanan gapinya di Indonesia. So, langsung aja simak ceritanya sampai habis. Selamat datang di podcast kali ini bareng Mas Taufik dari Swasti. Halo Mas. Siap. Mas, dari kapan sih Swasti sebenarnya berdiri? Awal masuk ke gupinya tuh, pertama kali? 2016 Swasti 2016. berdiri ya. Dari awal tuh emang masuknya ke dunia ikan kah atau ada background sebenarnya? Mas Taufik tuh dulunya apa sih? Apakah emang langsung terjun setelah lulus sekolah atau SMA atau kuliah langsung mainan ikan gapi? Jadi kalau gapi ini sebenarnya kan hobi. Jadi emang dari kecil emang Iya. suka ikan. Kan sama kayak aku berarti. Dari Dari kecil SD suka aku. ikan. Kalau kuliahnya kebetulan aku kuliah di peternakan bukan di Oke. perikanan. Oh, di peternakan Ya di justru. peternakan. Tapi memang dari mahasiswa memang sudah ya seneng jualan ikan, sudah jualan ikan pas dari mahasiswa. Mm-mm. Nah, ada momen apa yang pertama kali Mas Taufik, oh kayaknya aku fokus sini aja deh, maunya bisnis aja, gupi atau ikan gitu. Karena sebenarnya awal mulai itu kan cupang. Oh cupang dulu Oh, malahan. cupang dulu. Hmm. Tapi kok ribet. Hmm. Emang ribet kalau menurutku ribet gitu loh. Iya, Terus iya. Karena harus satu-satu ya kan, Mas, karena dulu kan mikirnya Iya. untuk budidaya aja, untuk budidaya kan kok ribet gitu. Kemudian ketemu sama temen sebenarnya ketemu sama teman di pasar ikan karena aku sering main ke pasar ikan. Di Jogja ada? Di Jogja, di Di Pasar mana Pingit. tuh? Oh, Pasar Pingit namanya. Oke. Di sana beberapa kenalan juga sama penjualnya kan. Nah, disaranin, "Mas, pelihara gapi yang mahal sekalian." Oke. Dulu gapi berapa harganya pas zaman awal mulai? Pas aku beli di pasar cuma 10.000, tapi dia ini yang jual Ini ngasih tahu. yang mahal sekalian gitu. Hmm. Terus emang ada, Ya. ada ketika itu ya ada Facebook sih, tapi belum belum Naik tahu itulah lah. ya. Kemudian saya pesen di pasar itu, wes yang mahal berapa? Hmm. Ketika itu 50.000, no, belilah 50.000 AFR. Oh iya, albino full red ya. 50.000, tapi jelek banget dan nggak beranak. Oke. Itu Akhirnya- sepasang belinya, Mas? Sepasang. Oke. Akhirnya penasaran sebenarnya. Mati itu malah jadi penasaran. Kok mati gitu Kok ya? mati? Apa yang salah? Apa gitu? yang salah gitu kan. Terus akhirnya aku beli lagi online. Kalau nggak salah dulu lewat apa ya? TikTok belum ada kan? Belum ada TikTok. Facebook, Bukan Facebook, apa Kaskus. dulu? Setelah Kaskus itu ada jual beli yang OLX apa ya? ya OLX. Oh, Bang. OLX. OLX. Iya, itu kan apa-apa jadi dijual Oh, gitu kan. OLX. Iya, iya, Beli iya. dari OLX. Mati lagi juga. Mati lagi. Terus? Mati lagi juga. Akhirnya ternyata di Jogja ada beberapa orang yang pelihara gitu di Facebook, ketemu di komunitas di Facebook. Ketemu akhirnya ternyata di Jogja ada beberapa breeder gitu. Oke. Nah, kemudian dari breeder ini kemudian kenal-kenalan lah jadi komunitas ceritanya. Di Jogja ini Di Jogja, jadi kuat. Oke, dari Ya, 2016 ya. 2016 itu bikin komunitas gapi Jogja gitu. Oke. Nah, ini kita balik ke awal lagi nih ya, ke Swasti. Nama Swasti itu dari apa, Mas? Ada ceritanya nggak? Kenapa Swasti? Nama itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya ya mandiri lah, sukses gitu kan. Amin. Nah, biasanya nama Swasti ini biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang India, terutama di Indonesia, di Jawa, di Bali gitu, untuk memberi nama anak perempuannya supaya apa ya harapannya dia menjadi wanita yang sukses, Oke. cantik gitu kan. Nah, gapi ini sendiri kan Cantik-cantik. menurut saya cantik Betul, gitu kan. betul, Iya. setuju. Jadi agak make sense sih ketika gapi ini disandingkan dengan nama Swasti gitu loh. Oke, kayak Swasti Farm. Karena kita mau pengennya gapi ini cantik-cantik gitu loh. Oke, itu. Berarti awal dari si Swastinya gitu ya, dari kecantikan tersebut ya. Nah, awalnya Mas ini kan berarti awalnya tuh karena suka ikannya, hobi.
Bener nggak? Hobi, miaranya segala macam. Sampai akhirnya kepikiran jadi bisnis itu ceritanya gimana? Nah, sebenarnya jadi bisnis ini saya awal mula diajak dulu sama Mas Danang Prima. Oke. Nah, untuk membuat farm yang sebenarnya farm ini tujuan besarnya awalnya adalah untuk mewadahi komunitas gapi Jogja untuk mengembangkan ikan gapi lah. Ketika itu 2016. Nah, tetapi waktu berjalan ini namanya di komunitas kan sering ada konflik internal gitu. Betul. Nah, ya satu-satu pada pergi tumbang, tinggal beberapa orang aja gitu loh. Akhirnya saya Mas Danang Dodi itu terus ngobrolin panjang itu. Gimana udahlah kita bikin profesional aja lah, nggak usah sosialnya itu nggak usah lah. Ini orang-orang mungkin nggak mau lah kalau diajak ke ranah sana ke ranah sana gitu. Mungkin mereka punya pandangan sendiri lah soal ikan gapi ini. Akhirnya kita fokuskan untuk kita bikin industri ikan gapi ini di 2016 dengan nama Swasti kayak gitu. Terbentuklah si Swasti. Ya, terbentuklah Swasti. Soalnya kalau aku riset Mas ya, aku kan pas awal terjun gapi itu aku kenal sama temanku nih, videographer juga, dia emang udah breeding, di tanknya di rumah ada 20 ya kan. Ih bagus blue sky. Terus ada ketemu lagi sama Bang Hafiz dari RC Farm kan. Wah, ini lebih banyak lagi nih. Ya aku coba browsing, sekarang yang aku temuin yang paling besar di Indonesia kayak cuman Mas Taufik. Swasti. Yeah. Nah, kalau ngomongin besarnya Swasti, itu udah sebesar apa sih sekarang? Coba, apa mungkin dari karyawannya, udah ada berapa jenis ikan mungkin, atau mungkin berapa ribu ikan yang aku lihat sini tadi muter-muter. Boleh diceritain, Mas? Ya kalau kita ngomong besarnya itu kan sebenarnya kapasitas produksi ya. Produksi kita dalam sebulan bisa sampai 75.000 ekor. Dengan jumlah strain ikan gapi 130 jenis. Kita memiliki tank ini sekitar 2.100-an tank. Kemudian kemudian untuk galon ini ada 1.300. Semua galon yang depan ini ya, yang buat produksinya ya. Tambah lagi kita ada tim namanya R&D yang itu kerjaannya adalah menyilangkan ikan. Oke, buat nemuin jenis baru lagi. Salah satunya nemuin jenis baru, yang kedua juga memperbaiki kualitas secara genetik dengan persilangan itu. Oke, jadi mungkin ada yang kurang apa dikawin lagi silang, kawin silang. Wah. Kemudian kita juga punya tim untuk pemasaran, tim marketing itu kita punya tim sendiri. Tim sosmed. Iya, tim sosmed, tim untuk penjualan kayak gitu punya tim sendiri. Jadi saya pikir Swasti Farm ini menjadi sebuah industri yang fokusnya memang di ikan gapi, dan saat ini memang kita nggak fokus nggak breed jenis lain, hanya benar-benar satu ikan gapi aja. Gapi aja ya, nggak ada jenis ikan lain ya? Nggak ada jenis ikan lain. Berarti total karyawan di sini ada berapa, Mas? Dari mulai A sampai Z? Sebenarnya tahun 2025 ini saya mengurangi karyawan banyak banget. Iya. Sekarang tinggal 4 orang. Dulu ada 13 orang dulu. Buset, 13 orang. Cuma sekarang dibantu sama anak-anak PKL. Ya, kami kan kerjasama dengan SMK Perikanan. Kemudian Politeknik, Universitas itu kerjasama. Oke. Jadi kami itu setiap tahun itu selalu dapat anak PKL itu minim itu 8 anak. 8 anak. Ya, yang di situ kita ngikutin kegiatan sini, kita latih supaya mereka nanti juga tujuannya juga akan berwirausaha di ikan gapi ini. Gitu. Jadi mulai dari anak-anak PKL ini mulai dari nguras akuariumnya, ngerawatnya, semuanya ngasih makannya semua gitu ya. Bisa dibilang tak kasih ilmunya semua lah. Wah, mantap banget, beruntung banget berarti ya. Aku harus dari Bogor jauh-jauh guys ke sini untuk belajar nih sama Mas Taufik ya. Nah, Mas, misalkan ada yang belum pernah ke sini nih kayak orang kayak aku nih. Datang ke sini dari awal depan sampai belakang ada berapa jenis ikan gapi? Bisa lihat ikan apa aja di sini? Kalau di sini gapi jenis apa aja coba? Kalau di sini mungkin yang ready ya, ready sekitar 100-an jenis. 100 jenis. 100 jenis ya, itu ada misal metal blue sky, koi, PRTBE, Vena, bottom sword dan lain-lain lah, banyak lah. Banyak banget ya. Pasti cuci mata guys. Tadi mau ngobrol sama Mas Taufik, ntar dulu ya Mas, aku mau lihat-lihat dulu nih, asik banget. Dan yang depan ini kan memang tak set untuk display, jadi jadi udah ready ya. Kan yang size-nya sudah gede-gede. Karena orang udah paham kalau ikan gapi itu cantik gitu. Tapi begitu dilihat lagi, kalau ikannya itu size-nya gede, formnya bagus, itu kayak semacam orang udah gak mau pindah-pindah gitu, lihat gini terus gitu loh. Nah, beda kalau misal ya lihat di video, kayaknya bagus ya video beli di Instagram atau apa. Ketika dikirim ternyata ikannya kecil. Kan ini bisa permainan kamera bisa. Kalau di sini kan benar-benar lihat langsung. Bisa langsung lihat ya. Oh, ini aku suka yang ini. Makanya aku juga ikan ada yang gede-gede tadi kan. Aku belum pernah lihat tuh sebelumnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya Mas, ada nggak standar atau internal Swasti Farm yang bikin timnya tuh ketat banget nih urusan kualitinya gupi ini? Ya kalau di Swasti memang nanti di tim produksinya sebenarnya semua ketat sih. Cuma
kita kan karena sudah kerja bertahun-tahun gitu, jadi memang sudah tahu sama tahu sebenarnya. Jadi saya cuma mengarahkan, aku pengennya ikan yang dijual adalah ikan yang size-nya gede. Maka nanti dari tim saya sudah bisa ngatur untuk bikin ikan gede seperti apa, mereka sudah paham. Dari mulai pakannya, pakannya, kepadatannya kayak gitu. Bahkan kebetulan tim saya ini rata-rata dulu juga anak-anak PKL yang kesini jadi orang perikanan juga. Jadi saya lebih enak untuk ngasih taunya. Jadi misal ini kan udah paham mereka, part-partnya itu udah paham gitu. Bener-bener. Berarti kualitasnya biar ikannya besar seperti apa? Karena aku ngalamin Om, beli ikan kayak di videonya udah gede banget nih. Kelihatan kecil banget ya. Itu juga ya. Itu berarti emang dijaga banget. Dijaga. Seleksinya ketat itu seleksi. Kalau dibilang, lah nanti yang nggak lolos seleksi gimana? Ya memang banyak yang nggak lolos seleksi. Artinya kalau kita mau ngomongin dapat kualitas bagus gitu. Ya kuantitinya pasti berkurang. Nah, pasti makanya untuk ngimbangin itu aku juga produksinya banyak gitu. Produksi banyak supaya nanti dapat ikannya yang bagus-bagus, presentasi kan tambah banyak juga. Betul, presentasi yang berhasilnya jadi banyak lagi. Nah, ngomongin ikan tadi ya, strain jenis. Ada nggak maskotnya dari Swasti ini? Ikan apa yang Om Taufik paling suka? Jenis apa? Kalau untuk di Swasti Farm maskotnya itu Indonesian Flag. Indonesian Flag. Ini kayak gimana tuh, Mas? Nih. Putih merah gitu ya. Itu salah satu ikan yang kami silangkan yang sudah cukup terkenal bahkan sampai ke luar negeri juga. Berarti lahirnya di sini nih jenisnya. Iya. Keren. Aku juga penasaran sih pengen kawin silang tapi kan nggak tahu ya harus belajar. Nanti belajar. Nanti kita belajar ini Mas Taufik ya. Kalau aku sendiri ikan yang paling aku seneng AFR sih. AFR ya? Sama Mas. Aku suka warna merah tuh karena kan aku main aquascape. Aku kalau tadi di aquascape kan rata-rata warnanya hijau, atau ada bawahnya hitam gitu kan. Kalau ada ikan yang merah tuh jadi stand out banget gitu, kontras gitu. Aku jujur suka, makanya aku piaranya cuma AFR, terus apa namanya? Koi. Ya, udah merah-merahnya kayak gitu ya. Nah, AFR itu nggak cuma sekedar cantik tapi sulit. Nah, sulit itu tantangan. Sulitan itu tantangannya. Tantangan itu juga membuat seneng juga sebenarnya. Kayak penasaran, nggak bisa gini. Makanya saya juga salah satunya ini di sini kan farm ini tidak pakai aerator, nggak pakai filter, nggak pakai apa. Itu salah satu tantangan juga yang kita ya sebenarnya bukan kita temukan, tapi berdasarkan jam terbang yang selama ini kita nggak usah pakai itu bisa kok. Dan ikannya juga bisa bagus-bagus, bisa besar-besar kok. Dan sehat, guys. Aku kaget Mas, pas datang sini kok nggak ada suara aerator di rumah kan ngomong. Berisik. Aku lihat sini nggak ada yang pakai aerator. Yang pertama, yang kedua ikannya sehat semua, aktif aja berenang. Itu tuh hal baru juga sih sebenarnya ya. Nah, pernah nggak Mas ada strain yang Mas kembangin lama tapi ternyata marketnya dingin atau ceritanya gagal nih? Ada pasti ya. Ada, dan beberapa lah, nggak cuma satu. Contohnya satu, aku ngembangin dulu albino mini panda. Albino mini panda. Nggak laku. Karena ikannya memang bening itu gitu, biasa aja. Jadi udah ngembangin akhirnya gagal. Tapi gimana Mas? Apakah menyikapi dengan kegagalan? Pasti kan teman-teman yang baru mau mulai ternak nih di rumah kejadian terus gagal segala macam itu gimana nyikapin? Kalau untuk jenis-jenis seperti itu lebih baik untuk teman-teman yang pemula jangan nyilangin dulu sebenarnya. Jadi fokus nge-breed. Kalau nyilangin itu nggak terus ya kayak orang misal nyiptain lagu gitu, nggak langsung jadi hits kan. Dari sekian ratus ciptaan lagunya paling 3-4 yang hits saja, misalnya kayak gitu contohnya. Begitu juga penyilangkan gapi itu nggak semuanya silangan itu terus berhasil. Karena banyak banget prosesnya Mas ya. Prosesnya dari mulai silang, ntar balik lagi sama yang awalnya sampai akhirnya jadi gitu. Itu kan belum ngomongin selera orang yang berubah-ubah. Benar. Selera orang berubah-ubah. Misal kemarin selera orang suka yang koi. Sekarang ngembangin koi coba. Besok berubah lagi seleranya pengen yang delta. Misalnya gitu kan selera orang berubah-ubah. Sedangkan kita proses persilangan ini nggak bisa sekali jadi. Betul. Dan bisa butuh sampai tahun-tahunan kan? Soalnya kan begitu beranak gitu masih sebulan ya. Habis kawin ya? Habis itu nunggu lagi gede 3 bulan. Baru itu bisa kita lihat. F1 baru kita lihat. Belum F2 ntar 3 bulan lagi. Nah itu benar-benar tahun-tahun guys. Jadi butuh komitmen dan kerja keras teman-teman ya. Itu. Nah tadi kan yang gagalnya berarti ada ya Mas ya? Ada. Penyikapinnya gimana udah ada. Nah sekarang kebalikannya. Yang berhasilnya ada nggak? Hasil silang sini akhirnya laku keras. Tinggi demandnya. Indonesian Flag laku tapi nggak keras. Paling laku keras dulu adalah Blue Yellow Cobra. Blue Yellow Cobra. Blue Yellow Cobra. Ini orang-orang nanti tak cek. Nanti boleh kita tunjukin lah gambar nanti kita. Blue Yellow Cobra itu orang-orang nggak pada tahu kalau Blue Yellow Cobra itu yang ada di Indonesia itu adalah dari Swasti Farm. Karena Blue Yellow Cobra itu mungkin bukan ikan yang belum ada kemudian ada. Sebenarnya udah ada. Cuma itu memang ketika itu di Indonesia belum ada. Nah, kita dapat Blue Yellow Cobra dari Blue Yellow Cobra. Di breed dan itu laku keras banget. Kalau mungkin
mungkin dikalkulasi ya. Dulu mungkin 3 tahun yang lalu kita kalkulasi ya. Kita kalkulasi penjualan Blue Nilo Cobra itu bisa sampai 500 juta. Untuk satu jenis Blue Nilo Cobra ini toh. Sampai berapa tadi Mas? 500 juta. 500 juta transaksi di Blue Nilo Cobra aja. Gila guys, itu dari tahun 2019 sampai 2023 kalau nggak salah. Gila guys tuh ya. Nah, teman-teman. sekarang berubah lagi minat orangnya berubah lagi. Betul. Ada yang suka ke sini kan, ke sana gitu kan. Itu sih itu. Nah, yang mungkin yang sekarang banyak ini Singa Blue Mosaic sama Silverado Blue Mosaic itu juga sekarang banyak peminatnya. Oke. Itu silangan kami. Walaupun mungkin karena breeder banyak ya, kita nggak bisa ngeklaim bahwa ini satu-satunya dari sini, nggak bisa juga. Oke. Berarti emang ada juga ya. Nah, Iya. kita ngomongin lagi buat orang-orang pemula yang baru mau breeding nih Mas. Termasuk aku ya. Ada nggak sih hal-hal apa yang harus diperhatiin nih Mas Taufik? Mulai dari akuarium atau medianya dulu deh. Sebelum ke ikan dan pakannya. Kalau di pemula ya, penentuan jenis itu penting. Oke, dari awal ikan itu penentuan jenis itu penting. Jadi nggak semua ikan yang menurutnya bagus itu cocok. Oke, di market Contoh Indonesia contoh HFR. Ini ikannya bagus. Yes, betul, setuju. Tapi nggak semua orang bisa memelihara ikan AFR ini karena dia gampang mati. Albino soalnya. Albino, nggak semua albino ya, tapi albino full red sama albino koi itu sulit ikan. Ikan itu sulit banget karena dia adaptasinya sangat buruk. Pindah tempat itu dia adaptasi mati gitu. Jadi memang gampang mati ini ikan ini. Nah, tapi ikannya memang bagus. Untuk pemula yang orang-orangnya memang kurang oke gitu. Wah, nanti ya hindari dulu itu. Nanti kalau udah bisa baru ambil masuk sana yang lain. Intinya tadi kan awal harus dari ikan yang dilihat dulu ikan yang mana ya kan, yang gampang dirawat dulu ya. Iya. Biar nggak trauma nanti kalau ikan mati. Aku juga sempat hampir trauma. Kecuali memang sudah dari awal oke lah, nggak apa-apa mati gitu. Kan tapi biasanya pemula itu takut pertama kali kan bukan untuk beranak dulu tapi yang penting hidup dulu. Betul. Hidupnya panjang dulu. Nah, setelah ikan berarti kan kita ngomongin rumahnya nih. Akuariumnya tuh harus seperti apa, ngerawat airnya seperti apa, atau harus pakai filter segala macam. Coba boleh diceritain Mas Taufik. Kalau aku mau pakai wadah apapun silahkan, karena ikan gapi itu tidak mensyaratkan pakai akuarium. Mau itu pakai ember bisa, mau pakai galon bekas bisa. Semua wadah yang nggak bocor itu bisa dipakai buat pelihara ikan gapi. Nah kemudian ini agak yang kesalahan banyak awal-awal itu kalau beli ikan airnya jangan penuh-penuh. Dibikin mau di akuarium mau dimanapun. Iya, dibikin 1/4 aja, ketinggian maksimal 10 cm. Karena dengan ketinggian air yang pendek itu ikan gapi akan mudah beradaptasi. Dibanding kalau airnya penuh. Iya. Aku awal-awal penuh. Biasanya mojok, kalau penuh dia mojok di bawah. Iya benar-benar. Ya, kalau airnya pendek itu enggak, nanti akan cepat diadaptasi, cepat makan. Terus yang ketiga malah kalau aku jangan pakai gravel. Under gravel atau pasir malang. Apapun gravel jangan dulu kalau untuk ikan baru datang. Biarkan mau pakai aerator nggak apa-apa, tapi pakai spon filter misalnya. Yang gampang lah ya. Yang gampang. Kalau pakai gravel, kalau belum bisa menangani sterilisasi gravelnya, lebih baik jangan, dihindari aja. Kenapa tuh Mas Taufik? Karena gravel ini orang mikirnya yang penting batu, padahal batu itu punya sifat. Misal pasir malang itu kandungan sulfurnya tinggi dan sulfur itu beracun banget. Karena dari gunung kan. Yang kedua pasir malang itu pori-porinya banyak banget, sehingga di situ bisa untuk bersembunyi bakteri baik maupun jahat. Nah, masalahnya kalau nanti bakteri jahat, sterilisasinya agak sulit karena dia pori-porinya banyak. Makanya lebih gampang untuk begini aja polosan atau pakai biofoam lah yang kecil-kecil. Biofoam lebih aman. Kemudian kalau pakai gravelnya, misal batu-batu pakai karang jahe atau mungkin pakai batu kali. Atau rumah bakteri biasanya itu kan ya. Itu agak riskannya nanti karena itu besar-besar ya. Gapi itu bisa masuk ke situ, kecepet mati juga. Atau nanti kalau ke batunya kasar-kasar tuh aku ngalamin Om. Dia tuh masuk, ekornya sobek-sobek teman-teman. Padahal di situ sih cuma gapi doang gitu kan. Jadi kalau menurut saya pemula malah lebih dibikin simple aja. Penting wadah nggak bocor, ketinggian airnya pendek aja. Maksimal 10 cm. Nanti di situ kalau sudah dia respon sama pakan, nah baru tuh ditambah airnya dikit-dikit nggak apa-apa. Sampai biar enak juga dilihatnya berenangnya gitu. Jadi sebenarnya mau pakai galon, mau pakai baskom atau apapun sebenarnya aman aja. Aman aja. Jadi kalau mau punya akuarium tuh mungkin kalau yang mau nikmatin boleh gitu ya, buat lihat lebih enak ya. Oke, berarti itu hal. Kalau air Om, air tuh gimana Om? Apakah harus A B C D E atau gimana, atau harus air keran aja langsung nggak apa-apa atau gimana? Kalau belum tahu karakter air jangan pakai air keran. Tapi kalau sudah tahu, kalau saya kan udah tahu karakter air seperti apa, saya berani pakai air keran.
Kalau belum tahu karakter airnya, kamu siapin wadah ember agak gede aja, taruh di ember airnya kira-kira 1-2 hari, baru dipakai. Gitu. Supaya ada kadar-kadar yang Iya, kadar besi turun dulu. bahkan saya di sini saya punya 4 kolam gede-gede, itu hanya untuk tandon air. Oh, di sini ya? Di sini ya, karena untuk mencukupi kebutuhan air ini, saya bikin tandonnya itu bukan tandon yang langsung ke sumur, tapi saya bikin tandon kolam. Oke. Nah, pengalaman kita dengan air yang diendapkan itu, ikannya itu lebih sehat daripada yang walaupun habis ganti air. Iya, ganti air. Tetap malah sehat deh. Iya, bahkan kan ini jangan ditiru. Kalau kemarin punya kan di Koras Total loh. Ya, aku ceritain itu di konten. Aku berani di sini pakai Koras Total karena airku udah aman. Nah, aku kan pakai PDAM. Nah, diendapin dulu sebetulnya semalam. Tapi tetap pas aku Koras Total itu besi lemes ikan Om. Dan ternyata pas aku share di ini, kalian ada yang ngalamin nggak? Oh sama mas, makin di ini macam-macam malah makin sakit ikan. Ternyata pas aku biarin sekarang udah 3 minggu jalan sehat semua. Alhamdulillah. Sebenarnya air itu kan gini, air itu semakin dia istilahnya air semakin lama, itu dia airnya itu semakin bagus karena di situ tumbuh bakteri, tumbuh alga, tumbuh macam-macam. Bahkan banyak yang ini pengalaman orang-orang kalau di situ di tandon itu udah ada jentik nyamuknya, itu air itu bagus banget sudah. Berarti udah ada mikroorganisme bisa hidup di situ ya, apalagi ikan gitu kan. Gitu. Logis teman-teman, benar. Oke, kita bakal switch nih Mas Taufik ke arah bisnis dan brandingnya Swasti Farm nih. Dulu awal jualan gup itu caranya Mas Taufik tuh jualannya gimana? Awal pertama kali? Kita memanfaatkan Instagram karena ketika itu langsung Instagram? Iya, ketika itu belum ada rata-rata penjual gapi masih di Facebook. Oke. Nah, kita malah berpikirnya coba kita pakai Instagram dan kita nggak jualan sama sekali di Facebook sampai saat ini. Sampai sekarang di Facebook pun nggak? Nggak ada kan, Swasti Farm aja nggak sulit menemukan Swasti Farm di Facebook. Oh, jadi cuma di Instagram? Iya. Wah, gokil teman-teman. Dari 2016? Dari 2016. Wah, Oke. Ya, kita aktif mungkin 2017 baru ada akun Instagram. Kan 2016 kita masih mungkin masih keliling-keliling kemana-mana beli cari ikan gapi. Iya. Kan masih pengen lihat langsung. Oke, berarti selain Instagram, apakah Mas Taufik bikin komunitas sendiri juga atau marketplace juga masuk? Apa nggak fokus cuma Instagram toh? Marketplace sempat masuk ya di 2023, 2022 itu semua marketplace ke-ban semua. Oh, nggak boleh ya sekarang? Dulu. Oh, dulu. Sekarang boleh. Ya, soalnya aku juga sempat beli di marketplace. Kalau sekarang boleh, dulu nggak boleh. Oke. Sama sekali. Jadi marketplace saya terutama di Tokopedia itu udah bagus banget Tokopedia. Oh, udah reviewnya segala macam, tapi ke-ban malah. Saya pernah di Tokopedia itu dapat order sehari itu 70 juta. Gokil, teman, jualan ikan gapi. Iya, di Tokopedia. Gila. Tapi habis itu memang ke-ban sudah nggak bisa dipulihkan lagi. Oke, kalau komunitas ada nggak? Komunitas Swasti sendiri nih atau grup WhatsApp atau apa yang dimana kan banyak beberapa breeder yang bikin grup nih Mas. Biar nanti kalau ada ikan mau dijual nih yang udah ready, biasanya lempar ke situ dulu tuh. Buat yang eksklusif nih, nanti kalau yang udah nggak habis baru ke sosmed. Biasanya kan beberapa ada yang begitu tuh. Kalau Mas Taufik nggak ada? Nggak ada. Fokus Instagram aja? Instagram. Mungkin sekarang sama TikTok ya, kita ngikutin zaman lah. Nah, Swasti kan sudah punya branding yang kuat. Ini emang sengaja di planning dari awal bakal seperti ini? Atau emang sambil berjalan? Sudah di planning dari awal. Jadi saya punya tim, ya? Ada tim namanya Dodik, memang dia orang branding. Justru kalau di ikannya dia nggak tahu ikan, tapi memang dia basicnya memang branding yang branding ya. Bantu aku di Swasti Farm ini untuk brandingnya di Swasti. Kontennya semua segala macam ya. Iya, bahkan mungkin kalau konten-konten di Swasti Farm itu jarang kan konten kita malah ikan-ikan gitu. Iya. Kontennya ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena aku lihat nih ya kontennya di Swasti itu update banget. Maksudnya update banget tuh sama perkembangan sekarang. Iya. Kayak kemarin yang paling lucu, Mas kalau di farm sebelah dapat free ini, kalau di Swasti free Palestine kan. Itu tuh lucu, itu kita kayak jokes-jokesnya Genji tuh masuk banget gitu. Berarti emang ada yang ngurus brand. Ada yang itu bagus banget Mas, itu bagus. Ada yang merencanakan itu. Jadi memang kita di Swasti Farm ada tim, jadi nggak saya pikir sendiri gitu. Kalau saya lebih ke produksinya, lebih ikannya, ke eksekusinya saya, tapi konsepnya memang dari awal udah dikonsep. Ini keren sih, shout out buat tim-timnya Mas Taufik. Itu gokil sih, kontennya yang diproduksi bagus-bagus. Nah, terus menurut Mas Taufik nih, kunci supaya customer itu percaya sama farm itu apa sih Mas? Oke. Apa yang harus dijaga dari customer? Customer itu pertama kali akan keamanan dulu, keamanan transaksi, keamanan ikannya gitu. Iya. Untuk transaksinya memang kami terus terang untuk saat ini baru mengembangkan sedemikian rupa. Dulu kita bikin website, marketplace di website, e-commerce dan lain-lain. Sempat berhasil juga, cuma memang agak kesulitan dengan marketplace yang kemajuannya cukup pesat gitu loh.
Dulu kami bikin e-commerce di website memang agak kesulitan karena pembayaran masih sulit sekali. susah, iya. Nah, kemudian kami ya udahlah kita kembangkan dipakai transfer, sekarang mau ngembangin dipakai QRIS dan lain-lain segala lah macam ya. ya. Biar Nah, mempermudah ya. tapi orang pertama kali dia akan keamanan untuk ikannya. Jadi kami ngasih garansi. Oke, berarti kalau ikannya kenapa-napa di jalan dikasih garansi. Garansi ya. Wah, enak banget. Jadi nggak worry belinya. Iya, Akhirnya mau iya. beli lagi. Oke. Garansi. Kemudian juga terutama yang di luar Pulau Jawa itu biasanya takut ikannya mati. Iya benar. Itu yang saya khawatirin Mas dulu. Ya. Jadi kalau mau beli tuh biasanya yang dekat ada nggak sih di Bogor, di Jakarta, biar aku bisa samperin. Oh, ini ada ikan aku bungkus bawa pulang. Iya, itu kan kita kasih garansi. Iya, sampai akhirnya kan kayak Mas Hafiz kayak ngirim ikan jualan. Tapi Mas Taufik jualan sampai ke luar negeri juga nggak, Mas? Kalau sebelum COVID banyak banget ke luar negeri sebelum COVID. Ngirim ke luar negeri. Hidup nggak sampai sana, Mas? Hidup. Itu Justru juga- gampang ngirim ke luar negeri itu gampang daripada ngirim ke Papua. Itu aku tuh sampai heran Mas Hafiz waktu itu cerita di podcast sebelumnya. Iya, ngirim sampai ke Meksiko, Kanada. Iya. Hidup ikannya. Jauh lebih gampang ngirim ke luar negeri daripada ke Papua. Karena kalau di luar negeri itu perjalanan paling sehari 2 hari. Oh gitu. Malah ke Papua malah lebih lama. Papua bisa 10 hari soalnya. Oh itu ya kan ikan. Maksudnya gimana tuh ikan bisa bertahan kayak dia hidup kah? Terus dia nggak makan Ya, berhari-hari. terus terang kami kan sudah menjalankan ini udah sekian tahun. Kita tahu caranya packing yang benar supaya ikan itu nggak mati. Oke, mulai dari berapa kadar airnya segala Ya, macam, dibungkus apa gitu ya. Oke Mas, ngomongin kirim-kirim luar negeri. Aku mau tanya tanggapan Mas Topik tentang ikan yang lagi heboh banget di TikTok, di Instagram tentang ikan-ikan Vietnam, Mas. Ya kalau aku sih ngapain karena ikan-ikan Vietnam itu di Indonesia udah ada. Oke, bahkan kita ngirim juga katanya. Saya terus terang ya 2019 saya ngirim ikan ke Vietnam. Tuh, guys, ya. Jadi jangan FOMO, teman-teman Ya, gimana? Misal kamu beli ikan dari Vietnam, ikan albino koi misalnya. Albino koi itu bukan Vietnam aslinya kok. Oke, dari mana tuh, Mas? Dari Cina. Dari Cina Dan awalnya. 2017 sudah ada di Indonesia. Nah, dari 2017. Saya udah punya 2017 udah punya Albino albino koi. koi yang red ear. Tuh, dengerin teman-teman. Short body juga ada ketika itu, udah short body. Tapi ketika itu short body belum Heboh, dianggap ya. belum itu ikan cacat dulu. Oh, ya, jadi belum dianggap kayak bagus Iya, gitu. Sekarang kan malah naik bagus. banget nih Iya. short body gitu kan. Kayak krontel itu dulu juga termasuk dianggap cacat. Oh, tapi sekarang malah Sekarang sudah naik. diakui Iya. secara internasional. Oke, berarti ya intinya jangan FOMO teman-teman. Ini Iya. juga terjadi sama gua karena jangan malas riset kalau mau main ikan. Iya. Coba lihat dulu di breeder Indonesia tuh banyak banget. Coba dicari dulu segala macam gitu. Karena gini ya, kalau aku punya pandangan sendiri. Ini ngomongin tentang open PO gitu misalkan orangnya. Aku ngeliatnya justru malah dari segi bisnis ya. Kita kan eksportir nomor 2 di dunia loh Mas. Iya. Ikan hias, Iya. ya kan. Yang nomor 1 Jepang kalau nggak salah ya. Singapura yang nomor 1 ya. Dan kita nomor 2 di dunia. Kita bisa jadi nomor 1 loh kalau banyak breeder yang kita justru malah fokusnya ngirim keluar. Bukan malah jadi masukin ke sini. Karena Iya. kurang lebih ya sama aja kayak judul nggak sih, duit kita jadi keluar Mas. Iya. Iya nggak? Itu yang bikin rupiah kita, ekonomi kita tuh melemah. Jadi kalau bisa jangan bangga sama produk luar, banggalah dengan produk-produk Indonesia guys. Iya. Banggain sampai ke luar negeri biar kita bisa masukin uang dari luar ke dalam Indonesia. Setuju ya Mas Sofi gitu ya? Setuju. Jadi kalau saya sendiri kan gini, beberapa teman-teman yang pelihara gapi ini Iya. kan bangga dengan line Vietnam. Vietnam, line ini. Iya. Kenapa nggak bangga dengan line Indonesia? Line-nya swasti misalnya atau apa kayak gitu. Jadi menurutku ikan gapi itu kebanggaan ikan gapi bukan di line-nya, tapi kebanggaan ikan gapi itu adalah di kualitas hasil breedingnya. Oke, sehatnya Iya, kah? misalnya contoh nih, Iya. aku beli ikan koi, albino koi yang ribbon misalnya, Iya. ya tak pelihara jadi bagus, anaknya juga bagus. Iya. Mau itu land Vietnam, mau land Thailand, mau land apa, udah nggak penting lagi. Yang Pokoknya ini lahir di Indonesia. iya, udah lahir Ikan di Indonesia. Iya. Jadi kalau menurutku kebanggaannya itu bukan di landnya. Walaupun ini jadi bahan marketing juga. Betul. Kalau aku pakai embel-embelan dari luar negeri bisa jauh lebih tinggi. Tapi aku bisa menyangkalnya sih ini. Sekarang orang-orang beli ikan gapi itu bukan landnya tapi kualitasnya. Betul. Kamu video dengan bagus ikannya, kemudian kamu upload, orang jauh lebih seneng lihat ikannya bagus tanpa embel-embel lain dari manapun. Betul, Iya. setuju. Jujur aku ngeliat ikan waktu itu awal pertama kali suka bukan karena ini hasil dari mana gitu ya Mas ya. Tapi karena emang ikannya bagus. Iya. Jadi aku nggak peduli sebetulnya mau line A, B, C, D itu nggak peduli. Menurut Mas Topik kan masih banyak nih orang-orang yang pengen mau mulai karirnya di Gupi. Nah, Mau mulai jadi breeder. Entah itu baru pensiunan biasanya. Tapi nggak sedikit juga anak-anak Gen Z Mas. Mau mulai terjun loh Mas. ya. Gimana Mas? Apakah industri ini ke depannya bakal masih panjang atau memang udah redup-redup atau sebenarnya tuh nggak akan mati industrinya? Kalau naik turun, iya. Udah pasti ya, Naik namanya turun bisnis udah pasti gitu ya? Iya, tapi kalau mati, enggak. Nah, di bisnis gapi itu sebenarnya ada 3 tujuannya. Yang pertama itu bikin ikan gapi yang nyuplai pasar. Oke. Nah, ini sebenarnya pasar terbesar. Oke. Bikin ikan-ikan jantan dengan harga yang murah. Yang nantinya akan menyuplai pasar-pasar atau toko-toko akuarium. Ya. Nah, ini adalah
potensi pasar terbesar sebenarnya. Termasuk ini bisa masuk ke eksportir juga. Oke. Yang kedua, tapi ini ada resikonya. Resikonya permodalannya banyak, tempat juga harus gede juga. Ya. Yang kedua bisa ternak seperti swasti. Kita produksi ikan jantan betina atau pasangan. Oke. Nah ini potensi pasarnya memang tidak seluas yang jantan tadi. Cuma masih banyak juga. Nah yang ketiga bikin ikan kontes. Oke. Nah kalau ikan kontes ini pasarnya lebih sempit lagi karena hanya orang-orang yang kontes. Artinya ini orang-orang yang sudah benar-benar Koleksi gitu ya? koleksi, sudah benar-benar paham sama ikan gapi. Dan aku gitu. sempat riset soal kontes ya Mas Taufik ya. Ternyata ikannya beberapa diliatin dari mulai dorsalnya semuanya gitu. Dan itu ada aturan ya mulai dari kelas jupe, kelas yang dewasa gitu. Itu gila sih kan. Dan ternyata aku dulu nggak pernah bisa lihat kan karena aku lihat sama-sama aja nih Mas. Tapi ternyata beda ya, dorsal tuh ada yang kepanjangan, ada yang gitu. Itu kelas kontes. Harganya beda tuh Mas. Harganya beda, pasti beda. Yang kelas kontes pasti harganya lebih mahal lah. Oke. Gitu. Cuma kan untuk dapatan ikan kelas kontes ini nggak mudah. Betul. Ngebreednya, diapainnya, treatmentnya. Ngerawatnya lebih sulit. Oke. Nah ini sekarang ngomongin pakan Mas. Banyak banget pakan gupi. Ya. Artemia, kutu air, cacing ini, cacing itu, cacing sutra, cacing darah, cacing apa. Mas Taufik sendiri gimana Mas? Pandangannya? Apa sebenarnya tuh apa seribet itu, sebanyak itu, atau sebetulnya cukup beberapa pakannya sebenarnya udah aman? Kalau saya pakan yang terbaik untuk gapi adalah perpaduan pakan hidup sama pelet. Oke, pakan hidup sama pelet ya, yang dua ya. Untuk pelet sendiri itu tidak mau pakai pelet yang protein tinggi atau enggak pun enggak masalah. Yang penting nanti sumber proteinnya dari pakan hidup. Oke. Untuk pakan hidup itu sendiri kita pilih yang mudah didapat. Oke. Misal di daerah yang banyak kutu air ya pakai kutu air aja. Oke. Kalau di daerah ada cacing sutra bisa pakai cacing sutra aja. Kalau di daerahnya nggak ada sama sekali bisa pakai artemia. Oke, masak artemia ya. Okay. Atau wah artemia mahal, nggak ada kutu air, nggak ada nggak ada cacing sutra, bisa budidaya dapnia magna. Dapnia magna tuh kutu air yang gede bukan? Oke. Itu gampang. Lebih gampang. Ya. Gitu ya. Berarti pakan-pakan hal-hal ya, itu semua jadi ikan gapi sebenarnya untuk pakan ya kalau udah tahu sebenarnya nggak ribet sebenarnya. Oke, iya. Kalau dikasih pelet pun juga aman-aman aja Mas ya? Kasih pelet aman tapi pertumbuhan pasti kurang. Oh, jadi tetap pakan hidup juga perlu ya? Pakan hidup perlu. Ya dulu aku ngeliat artemia tuh agak susah kan bikinnya. Ternyata gampang kok. Cuma dia belebek kasih ya kan, kasih air garam ya kan. Netes 24 jam. Oke. Bahkan nggak usah dikasih belebek bisa hidup kok. Serius. Dicampur air garam aja. Dia sih 24 jam terus. Wah, baru tahu tuh guys. Dia sampai tarik kabel serang aerator. Oh, bisa hidup juga ternyata. Oke Mas. Ini ngomongin lagi hujan ya kebetulan teman-teman ya. Ini kalau lagi cuaca lagi kacau, kan banyak juga nggak tahu mitos atau nggak tahu beneran ya. Panas hujan kata ikan bisa bikin sakit atau gimana? Iya, jelas lah perubahan suhu, perubahan cuaca, perubahan pH yang secara mendadak itu akan mempengaruhi kesehatan ikan. Terus solusinya gimana Mas kalau lagi musim kayak gini nih? Oke, kalau musim hujan kayak gini usahakan kalau aku kalau cuacanya dingin aerator matikan. Kenapa? Karena kalau dingin kasih aerator itu airnya jauh lebih dingin nanti. Oh pasti karena kan anginnya kan suhu di luar kan dingin ya. Oke. Gitu. Kemudian kalau ikannya sudah mulai lemas, nggak mau makan, ketinggian air dikurangi. Ketinggian air dikurangi. Nah, mungkin perlu tambahan obat-obatan yang anti jamur terutama. Ada apa itu Mas kira-kira yang mungkin? Bisa pakai garam bisa. Garam ikan. Terus kita punya obat namanya MMC juga. MMC itu Mas Taufik ada jualan? Ya, ada. Nah, itu boleh dicek di Instagram Mas Taufik ya, berarti di swasti ya teman-teman. Berarti pakai obat-obat itu juga? Ya walaupun nggak ada yang sakit tapi at least kita ready di rumah ya. Kemudian kalau memang peliharanya di outdoor, kalau hujan seperti ini usahakan jangan kena gerojokan air. Langsung, jangan sampai langsung ya. Kalau saya kan pakai paranet. Paranet ya. Lebih aman. Oke. Tapi kalau digojokin hujan langsung juga. Ini kan kalau kena hujan nih nggak kan? Iya benar cuma netes aja, lembut dia. Oke. Nah paling terakhir nih Mas Taufik ya. Pesan-pesan apa sih buat teman-teman yang mau mulai breeding gupi, yang mau mulai bisnis gupi? Mulai dari ikannya kah? Atau jangan FOMO dengan ikan-ikan luar kah? Mulai dari mana kah? Itu paling terakhir. Dan kalau misalkan di tengah-tengah gagal ikan mati segala macam, mungkin bisa kasih motivasi biar jangan langsung gampang nyerah gitu. 80% lah. 80% orang pelihara gapi itu tujuannya adalah untuk bisnis. Yes. Mungkin yang 20% yang memang benar-benar hobi ya. Hobi ya. Jadi kalau kamu sudah paham itu, sadar bahwa aku termasuk yang 80%, supaya tidak down, jualan lah langsung. Iya. Jualan. Soalnya apa? Soalnya ketika kita pelihara ikan gapi, kemudian ada orang lain itu menghargai apa yang kita
Beli, kita apa jual yang ya. kita jual atau apa. Menghargai itu bisa jadi dijual, Iya. ada yang menghargai misal melalui sebuah prestasi kontes. Iya. Tapi paling mudah kan jual nih. Kalau prestasi kontes agak sulit Repot nih. ya, panjang ya perjalanan. Nah, itu biasanya semangatnya naik. Oh bener, Iya. makin semangat naik ya. Karena apa? Atau mungkin juga dengan cara yang lain. Misal bikin konten kayak jenengan ini. Iya, benar-benar. Ini juga Bikin menambah semangat. semangat ya. Iya. Menambah semangat. Jadi kalau ikan gapi ini nanti menambah apapun tujuannya itu tercapai tujuan, tidak harus semuanya terus jadi dijual ya enggak juga, tapi Iya. ketika bisa jualan atau bisa jadi konten atau bisa jadi apa kemudian orang menghargai itu, Iya. maka biasanya ini akan awet. Betul ya. Jadi Tapi kalau konsisten ya. tapi kalau cuma pelihara tanpa ada orang yang menghargai atau bahkan di rumah tiap pelihara ikan dimarahin sama istri, itu cepat pensiun biasanya. Ini menarik nih. Sebelum di close, dulu awal mulai diomelin istri ya. Aku dulu sampai diginin. Tiap hari liatin ikan terus gitu. Aku kayak gitu tuh. Iya. Iya, tapi semenjak ikan gapi ini bisa menghasilkan uang sudah tidak lagi. Oh, bener. Sama ya. Temen gue Jadi juga gitu. tipsnya gini, kalau kamu beli ikan 100.000 kasih uang istri 100 juta, udah. Diam dia pasti ya. Temenku juga sama mas. Tiap hari ngeliatin ikan. Pas begitu udah jualan aku nih. Sampai sekarang kita ke Jogja nih. Yang ngasih makanan ikannya istrinya sekarang malah. Banyak cerita itu. Oke, teman-teman itu dia. Semoga apa yang diceritakan Mas Taufik bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai. Mulai dari lihat ikannya, medianya semua. Dan banyak banget hal-hal yang dibuka di podcast ini yang mungkin di breeder lain belum dilakukan ya. Kayak masalah aerator. Ini aku baru tahu semua loh Mas. Iya. Banyak ilmu baru di sini. Dan teman-teman kalau mau main ke Swansea pun boleh Mas ya. Boleh, kita Ada di buka mana? Di terus. mana Mas? Lokasinya? Di Lokasinya Jogja? kalau gini aja, Iya. kalau kamu ke Jogja, Iya. kamu searching di Google Map itu dengan keywordnya markas swasti. Dah, langsung ke sini pasti ya, Iya, markas swasti dah. Pokoknya dijamin ke sini bisa cuci mata lihat ikan segitu banyaknya 131 jenis ya. 130 jenis saat ini. 130 jenis guys, banyak dan ikannya sehat-sehat semua. Lihat tuh, nggak pakai aerator. Gokil. So, itu dia teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.